Sumedang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kota kecil di sebelah timur laut Kota Bandung ini memiliki kekuatan sejarah dan tradisi yang sangat lekat. Kekuatan yang menjadi magnet kewibawaan daerah dan mendorong sektor pariwisata pada kota yang dikenal dengan slogan Puseur Budaya Sunda. Puseur Budaya Sunda. Upacara Ngalaksa, salah satu tradisi yang masih lekat dengan masyarakat Rancakalong, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang. Rancakalong merupakan daerah hijau dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani. Karena itulah, Ngalaksa merupakan tradisi yang digelar sebagai pengungkapan rasa syukur atas kesuburan dan keberhasilan panen di Rancakalong. Lestarinya tradisi ini disokong oleh pemangku adat yang oleh masyarakat disebut sebagai rurukan. Dalam pelaksanaannya, tradisi Ngalaksa ini merupakan upacara pembuatan laksa yang diolah dari padi yang dikumpulkan oleh masyarakat. 5 rurukan Ngalaksa adalah yang paling berperan untuk memimpin pelaksanaan upacara, seperti 5 pilar yang memeluk erat warisan budaya ini sehingga dapat terlihat terang sampai saat ini. 5 rurukan itu terdiri dari Rurukan Cibunar, Rurukan Rancakalong, Rurukan Nagarawangi, Rurukan Pamekaran, dan Rurukan Pasir Biru. Upacara adat Ngalaksa dilaksanakan setahun sekali selama 7 hari 7 malam sebagai agenda pariwisata Kabupaten Sumedang. Di perkawis Ngalaksa masalarasna tiap tahun asli aya di wilayah anu dimarurukan tiap tahun diayakeun di wilayah kan eta mah hari justru ai pengembangan mah pelestarian nya ada naon margina kan ku pemerintah dirangkum digabungkan janten Ngalaksa di Rancakalong dan tetap suatu upaya pemerintah untuk pelestarian adat budaya Ngalaksa digabung ke 5 rurukan di gedung wisata Rancakalong. Digelar di sebuah tempat yang bernama Desa Wisata yang terletak di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong. Tempat ini dibuat untuk menyatukan kelima rurukan yang sebelumnya melaksanakan Ngalaksa di tempatnya masing-masing. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini, upacara adat Ngalaksa tidak digelar dikarenakan situasi pandemik yang sedang menguji negeri ini.
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang menuturkan bahwa keputusan ditiadakannya upacara adat Ngalaksa pada tahun ini telah melalui rangkaian musyawarah bersama para tokoh pemangku adat dan pemerintah setempat. Kan kegiatan ini akan mendatangkan sekitar orangnya itu hampir 10.000 orang. Apakah dengan suasana seperti ini, sikonnya seperti ini akan mampu menangani atau tidak? Kami diserahkan lagi ke desa dan kecamatan dalam pelaksanaannya. Apabila hal ini seperti begini, giring-giringan akan ada, pada akhirnya memutuskan bahwa apabila seperti ini kami tidak sanggup untuk penanganannya, apalagi dari sana dari saat itu masker belum ada, jadi belum banyak gitu, protokol kesehatan fasilitas dan Tuhan yang belum siap, ya desa sama kecamatan memutuskan dan kita lebih baik tidak melaksanakan saja, dikarenakan suasana dan kondisi dan segala sesuatunya belum siap. Dijadikannya Ngalaksa sebagai event pariwisata mendorong adanya inovasi yang mengemas acara dengan lebih menarik, sehingga mengundang ketertarikan masyarakat maupun wisatawan. Diadakanlah sebuah upacara pembukaan pada hari pertama digelarnya upacara adat Ngalaksa, yaitu menghadirkan pula kesenian Sunda sebagai pengiring dilaksanakannya tradisi ini. Kuda Renggong, Jaipong, Reak, Sisingaan, dan kesenian lain ditampilkan dan disaksikan oleh tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat dan juga wisatawan. Pemerintah juga ikut terjun dalam acara sebagai bentuk penghargaan terhadap para budayawan, seniman, dan masyarakat. Warisan budaya tak pernah tanpa sebuah cerita bersejarah di dalamnya, di mana Ngalaksa itu adalah sebuah perayaan religi sebagai sebuah nazar masyarakat untuk mensyukuri keberhasilan panen setelah krisis pangan yang dialaminya pada abad ke-17. Kala itu krisis pangan melanda Sumedang, terutama Rancakalong yang tidak memiliki benih apapun untuk ditanam dan menyambung kehidupan masyarakat. Keprihatinan yang dialami Sumedang membuat para sesepuh bersepakat untuk pergi ke Mataram menjemput benih padi. Melekatnya musik Tarawangsa dengan upacara Ngalaksa bukan tanpa alasan, melainkan musik Tarawangsalah yang mengiringi perjalanan untuk menjemput padi di kerajaan Mataram. Hambatan dalam perjalanan menuju kerajaan yang tidak sedikit membuat para sesepuh harus memikirkan strategi agar orang-orang di kerajaan tertarik. Alunan musik Tarawangsa yang mendayu dan merdu membuat Raja Mataram tertarik dan memberikan benih padi pada para sesepuh. Yang selanjutnya, padi disimpan dalam rongga kecapi untuk dibawa pulang ke Rancakalong. Hingga keberhasilan panen datang pada masyarakat Rancakalong, para sesepuh memutuskan untuk menggelar syukuran dan mengumpulkan padi dari masyarakat untuk diolah menjadi laksa. Dewasa ini, Tarawangsa tak hanya dimainkan ketika upacara adat Ngalaksa. Tarawangsa telah dikenal dan menjadi warisan seni Sunda. Tak jarang, Tarawangsa digelar sebagai hiburan atau mengiringi perayaan lain selain Ngalaksa, semisal syukuran pernikahan atau selamatan rumah. Sedangkan ai musik mah kan luas, gitu luas musik mah. Kinam tiasa nyiptakeun kan ya, nyiptakeun musik gitu. Tiasa eta mah lebet. Karena kadang jeung band jadi kolaborasi ya tadi sebatna bentar gitu.
Henteu terpaku ayeuna wah Tarawangsa mah kedam ngalaksa we sedang bubur tawa panen teu. Alunan merdu musik Tarawangsa terasa hikmat ketika mengiringi setiap orang yang menari. Tak jarang menggelitik sanubari dan mengeluarkan energi di dalam bawah sadar. Seringkali hal ini dilihat dari sudut pandang mistis. Namun, menurut para pemangku adat, hal ini sangat tergantung pada mental setiap orang yang menari. Tergantung, nyesuk diri kesini yang terakhir, tergantung karena mental. Upam mental asineng ya dari ngibing seni Tarawangsa, horoyo gebruk, nah ayeuna sineng kena di Bandung, emut ka mama, emut ka saha, suara kacapi anunya margina tadi eta kakupingku suara raja, diberikan kabogo raja oge. Cenah. Saking merdunya. Saking merdunya. Kunaon beneran urang mah painten ku ngalenyakeun. Raja oge pasien dipikeun ka sare, nguping suara kacapi. Kearifan lokal upacara adat Ngalaksa menjadi kebudayaan luhur masyarakat Rancakalong. Juga merupakan sebuah kebijaksanaan dan kearifan yang banyak mengandung nilai-nilai kebaikan. Dalam upacara Ngalaksa memuat banyak sekali nilai-nilai sosial yang menjadi perekat sehingga terciptanya kebersamaan dan kepedulian yang merupakan nilai jati diri bangsa. Upacara Ngalaksa yang mampu merangkul masyarakat dalam sebuah tradisi membuat nilai silaturahmi sangat terlihat dalam pelaksanaannya. Terlibatnya masyarakat, pemerintah, wisatawan, dan pihak lainnya dalam acara ini memberikan gambaran kesatuan dan kegotong royongan untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan upacara sangat kental terasa dalam pelaksanaannya. Anu kacida bangana sajabi ti silaturahmi ti tanpa pamrih teh kedah diulem teh kedah dibayar. Iya mah teh ya saya instruksina teh ya ti luluhuna mah ieu kedah digaji kedah dibayar. Ya aya eta nu kacida bangana sukarela gagotong royongan luar biasa. Gotong royongan silaturahmina luar biasa. Jeung teu aya di antawis rombongan ieu, urukan ieu saling eta teu aya. Sami. Satu wadah, satu tujuan, adatnya laksa. Upacara Ngalaksa mampu menjadi magnet pariwisata daerah. Pesonanya mampu memberikan berbagai manfaat bagi daerah dan masyarakat setempat. Banyak forum tercipta di tengah digelarnya upacara. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dapat mendorong kemajuan perekonomian dan pertanian di Rancakalong. Di segi pertanian, maksudnya, kumaha ieu ulah padi teh supaya dengan keuntungan. Pupuk nasakieu kan datang dari ti pertanian, ti pemerintah, aturan kieu kan itu janten pamajengan. Dina bidang pertanianana nya ngabantukeun janten tina urang teh hasilna kerajinanana anu dituju ku pamarentah janten contoh wae sokana Rancakalong nyata ubina sareng nyata dina tuanganana tina Sampurwedang. Tina Sampurwedang alhamdulillah terus katunjang ayana Sampurwedang di mana ayana adatnya laksa satana adatnya laksa teh Sampurwedang. Nah eta kan seueur maknana. Salah satu nilai lain yang ada dalam upacara Ngalaksa adalah berbagi, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, di mana hasil laksa yang dibuat pada saat upacara dibagikan pada masyarakat dan dianggap menjadi makanan yang membawa keberkahan. Tak hanya dalam prosesi, segala hal dalam upacara Ngalaksa memiliki makna dan nilai tersendiri, tak terkecuali pada benda, peralatan, dan pakaian yang digunakan.
Sesajen yang sering kali dilihat dari sudut pandang mistis, dalam upacara ngalaksa justru nilai-nilai kebaikan tersimpan di dalamnya. Seperti tumpeng yang selalu ada dalam sesajian, memiliki makna jucung atau jujur. Air sebagai simbol kehidupan yang harus selalu dihargai, dan ada pula hidangan makanan yang melambangkan rokaat dalam salat 5 waktu yang mengingatkan umat pada beribadah. Juga sesajian lain yang begitu banyak mengandung makna. Ya dengan hayamannya guluntungannya orang dibelah kan, dibelah dibagi dua kudu tumang prakate nya soknya ayeuna urang aya tumpengnya numpeng da eta mah tinu arek kana tinu beas urang teh kudu jucung ayeuna urang dikaitkeun kana kupat juru opat nya kapan aya salat asar opat dupi salat maghrib tilu leres tah ayeuna aya kupat ulah ngupat ulah nyarioskeun batu ning disebat kupat nya tadi teh ulah nyarioskeun batu ulah ngupat batu ayeuna di wadahan cenah punyiru kudu buleun hate aya cau atuh cau ulah ieu urang teh ari jero ari luarna beureum cau mah ari jerona bodas kan amis ulah galak anu nah upami beureum galak kan nya cik atuh hate mah ulah galak teuing ka batur teh tah nu mawi sasajen aya maknana bakal kedanampan piraku lah kana kunampan percaya kana kawas ayeuna aya tumpeng kudu jucung beas mah jelas teh aya beas mah moal teh satua moal teh sajaja moal teh saurip aya cai anu ngauripkeun cai nu ngawaraskeun beurang nu ngauripkeun Gusti nu ngawaraskeun kawasan cai eta uripkeun cai warasku beurang eta maknana sasajen nya. Begitupun dengan pakaian. Kaum laki-laki yang terlibat dalam upacara memakai baju senada berwarna hitam, yang artinya tidak ada perbedaan derajat di tempat itu. Kasta, tahta, harta, dan status sosial hilang menjadi setara. Kesetaraan juga terlihat dari adanya pantrangan memakai perhiasan pada saat melaksanakan upacara. Memakai perhiasan ditakutkan akan berdampak negatif seperti timbulnya sifat ria dan menimbulkan kesenjangan antar masyarakat. Selendang yang sering digunakan untuk menari memiliki warna dan makna yang berbeda. Seperti warna merah yang bermakna tekad dan keberanian, putih yang berarti suci, dan hijau yang bermakna kesuburan. Alat perlengkapan yang digunakan juga tak lepas dari nilai kearifan lokal daerah ini. Peralatan seperti lisung, nyiru, boboko, dan lain sebagainya merupakan pemanfaatan material alam yang mencerminkan harmonisnya kehidupan manusia dengan alam. Keseimbangan dan harmoni terlihat pada tarian serta prosesi yang seirama dengan alunan musik tarawangsa, selaras dengan nilai kesatuan yang lekat dengan tradisi ini. Upacara ngalaksa adalah tradisi sekaligus pengungkapan religius masyarakat kepada Sang Pencipta atas anugerah kesuburan dan keberhasilan panen di daerahnya. Perpaduan kepercayaan Hindu yang dahulu masih dianut oleh masyarakat tentang kepercayaan adanya Nyai Pohaci bersamaan dengan masuknya Islam yang hingga saat ini dianut oleh seluruh masyarakat Rancakalong membuat upacara ini tak lepas dari perbedaan pendapat mengenai makna upacara dari sudut pandang agama. Aina perbentokan ngalaksa, misalkan ngalaksa menurut tradisi bisa berjalan, tapi menurut pandang dari segi agama bisa menentang kan gitu. Naon margina secara tidak langsung urusan ngalaksa mah berhubunganana rada kiatna jeung Hindu mah kapungkur mah Hindu. Ya urang teh sareng Hindu, wari jeung kumaha wae oge.
akhirnya nu nyanak ngalaksa tuturan di nu penjelasan anak bahwa ngalaksa salah sawiosna di nu seni tarawangsa nu dicanak ku Eyang Raksagama kan gitu. Eyang Raksagama suatu tokoh kan di situ. Memang menurut penjelasan sepuh Eyang Raksagama teh tukang memeres agama ngaluruskan kan gitu. Ya. Tapi kan dilihat dari segi pandang kita, entong-tong cek bapak lacek neng ya misalnya Ya, ya. bahwa ngaluruskan agama teh agama anu mana kan gitu. Sedangkan di Rancakalong pada zaman dulu agamanya masih besar Hindunya. Apakah meluruskan agama Islam? Apakah meluruskan agama Hindu? Sakit apa? Mari bapaknya diterangkan kalau betna teh ieu biri dianggap musyrik. Mohon. Sanes ya mah, urang mah. Justru asal Budaya budaya Islaman. Islaman. Hormat, sembahkeun mah Allah nyarian namanya teh urang kedah ngiblat. Syukuran. Mohon. Nyeki kada syukur, kedah ngiblat. Di mana? Kiblat syariat Baitullah, kiblat hakikat mah aya di dieu. Siapa Namun, perbedaan pendapat itu tak mengurangi sedikit pun nilai kebaikan di dalamnya. Selama upacara dilaksanakan dengan tekad yang positif dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Nilai kearifan lokal yang ada dalam upacara ngalaksa banyak mempengaruhi karakteristik masyarakat Rancakalong. Salah satunya nilai silaturahmi yang begitu lekat, keramahan dan perhatian yang dimiliki masyarakat. Mereka memiliki falsafah yang berbeda dengan layaknya pergaulan kaum orang-orang kota. Seperti ibaratnya, kemana orang yang nggak kenal pun ditanya, otomatis kan falsafah hidupnya, keramahannya, kegotong royongnya dari tradisi ini jadi membentuk sistem sosial yang sangat baik, sangat bagus. Berbeda dengan orang-orang kota yang istilahnya tatanggana hajatan gitu, nyahoin gitu. Kalau di Rancakalong, malah jadi kadang-kadang lintas dusun juga pada tahu semua, pada hafal semua. Karena itu dari tradisi ini mereka mempunyai falsafah sosial yang memang sangat tinggi, kepeduliannya sangat tinggi. Otomatis karakternya juga akan berbeda. Ketika ngobrol, kita kan orang kota cenderung bahwa ngobrol itu satu jalan, tanya jawab tadi. Tapi kalau mereka itu atraktif, yang istilahnya beda lah pokoknya. Jadi lebih ramah, gitu, lebih atraktif, lebih katakan menurut orang-orang orang sekarang mah, anak muda sekarang mah naon sih kepo. Nah mereka cenderung seperti itu. Maksudnya dalam artian positif. Bapak teh di mana gitu, neng teh di mana, badai naon ka dia, kumaha tiasa dibantu sih, seperti itu. Jadi atraktif. Familiar sekali. Bahkan sama orang yang nggak dikenal pun sangat familiar sekali. Warisan budaya seperti upacara ngalaksa haruslah tetap hidup dalam masyarakat. Butuh sokongan generasi muda untuk membuatnya kuat saat digerus arus globalisasi. Regenerasi yang harus terus dilakukan membuat tradisi ini membutuhkan sistem pelestarian yang kokoh dari berbagai pihak. Seperti yang telah digagas oleh para seniman, pemangku adat, dan sekolah di lingkungan Kecamatan Rancakalong. Melibatkan generasi muda dan siswa-siswi sekolah dasar maupun menengah, dirasa efektif untuk membuat upacara ngalaksa lebih dikenal oleh generasi muda, sedikitnya di wilayah Rancakalong. Sengaja Bapak ayeuna pada khususnya nu aya di Legok Picung kanggo melestarikan ngalaksa, sengaja Bapak ngambil di generasi muda. Tingkat SMP, SLA. Di ngawitan nabeuna nya teras dugikeun ka ibingna generasi muda tos aya di Bapak gitu. Pados engke lamun Bapak tos teu mampu aya nu neraskeun gitu. Karena mungkin dari kementerian itu
mengharuskan kita membuat jejaring untuk pemajuan kebudayaan, dan salah satunya Tarawangsa ini masuk kepada 2 OPK kalau nggak salah, ya, pemajuan kebudayaan yang diatur oleh undang-undang. Jadi objek tersebut, objek kebudayaan tersebut wajib dimajukan gitu, dipelihara pengalian kebudayaan. Itu masuk ke tradisi adat istiadatnya ya, sama seninya. Ranca Kalong sendiri gitu ya, yang awalnya cuman mungkin segelintir orang lah, beberapa mungkin dari pelaksana, dari seniman juga gitu, sekarang malah semakin aktif, semakin berkembang dengan adanya tradisi ini gitu, terjaga. Bahkan berdasarkan informasi dari mulut ke mulut gitu ya kemarin, bahwa ada 40 grup kesenian Tarawangsa yang ada di Kecamatan Ranca Kalong. Jadi setiap grup itu punya pemain masing-masing. Berarti otomatis kelestarian penjagaan seni Tarawangsa ini memang sangat terjaga. Alhamdulillah, kapercanten ku provinsi kedah melestarikan. Atos amang di SMA Ranca Kalong ngawurukan 3 sasi. Dulu disebutnya GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah gitu. Sajawa Barat teh cuman 50 sekolah. Alhamdulillah santosna dimurikeun duwi kaayana aman lah gitu, seueur lah. Malih anu ti luar Ranca Kalong ge seueur pan anu. Pendidikan merupakan bagian peningkatan kualitas karakter bangsa yang utama. Dan peran pendidikan dalam pembangunan karakter itu haruslah memperhatikan latar belakang budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam implementasinya pada pembelajaran. Upacara adat Ngalaksa sebagai tali paranti masyarakat Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang adalah sebuah kebijaksanaan dan kearifan yang banyak mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dilihat dari sisi edukatif. Para guru di wilayah Ranca Kalong menyadari hal tersebut dan mencoba mengupasnya agar dapat disampaikan pada peserta didik. Salah satunya nilai gotong royong, terlibatan masyarakat juga sangat tampak di sana. Mereka tidak bekerja, kemudian meninggalkan hal-hal lain untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu salah satunya. Jadi kepentingan bersama gitu, lebih Kebersamaan ya, Bu ya? Kebersamaan sama gotong royong gitu. Seperti nilai-nilai kebersamaan, terus nilai juga gotong royong, peduli terhadap lingkungan masyarakat, keinginan untuk memberi kepada yang tidak mampu. Itu kan ada nilai-nilainya dari Ngalaksa itu sendiri. Kayaknya nilai kebaikan yang ada dalam upacara Ngalaksa memberikan manfaat untuk pendidikan, khususnya di wilayah Ranca Kalong. Salah satunya ya dengan tadi nilai gotong royong, kemudian nilai-nilai kebersamaan, terutama sama memiliki kebudayaan mereka gitu. Jadi dengan keterlibatan mereka mengenal gitulah karakteristik di daerahnya itu seperti apa. Jadi anak-anak itu tahu apa saja kebudayaan yang ada di lingkungannya. Kadang sekarang kan anak-anak taunya gadget, HP. Nah, kalau di Ranca Kalong kan antusias gitu untuk nonton. Ngalaksa adalah tradisi yang mengandung banyak aspek edukatif, di mana tradisi ini dapat dipelajari dari aspek seni yang dapat dimasukkan pada topik pembelajaran seni tari dan seni musik. Juga dapat dipelajari dari aspek sosial sebagai topik bahasan nilai dan norma kebudayaan. SD mungkin menyangkut tentang gotong royong. Di dalam upacara Ngalaksa ada gotong royong, juga ada rasa syukur. Nah, rasa syukur sama rasa gotong royongnya itu termasuk ke sila Pancasila, atau kalau gotong royong masuknya ke sila keempat. Nah, itu bisa diterapkan ke anak kelas rendah. Sejarah, kemudian seni budaya, bahasa Sunda, sosiologi, ekonomi juga saling keterkaitan ada. Kalau Ngalaksa itu jadi anak-anak itu lihatnya dari lingkungan gitu, jadi pembelajaran dari lingkungan gitu, jadi tidak secara langsung oleh sekolah gitu. Mengenalkan
ieu tarawangsa teh tata carana gitu diambil di sana tapi kampus. Sekolah berusaha untuk dapat melibatkan siswa dalam pelaksanaan upacara ngalaksa, yang pada umumnya siswa ditugaskan untuk menjadi apresiator dengan bimbingan guru. Sehingga setidaknya siswa dapat mengenal identitas lingkungan sekitarnya dan meneladani nilai yang dapat diambil di dalamnya. Dilibatkan sebagai apresiator, tapi mereka juga dilibatkan kadang-kadang jadi mereka terjun dan menjadi pelaku, mencoba menjadi pelaku meski memang tidak full dalam semua kegiatannya. Misalnya di bagian akhir mereka dilibatkan, mereka merasakan bagaimana proses pembuatan laksa. Jadi adanya acara laksa itu pasti pembelajaran tidak efektif, pembelajaran di sekolah itu kurang efektif ya. Soalnya anak-anak udah pengen lihat, ayo. Atau juga ada yang gini siswa, Bu izin saya mau pembukaan ngalaksa mau ikut. Siswa juga andil gitu dalam kegiatan itu dengan orang tuanya, dibawa sama orang tuanya. Seperti kan kalau ada pembukaan upacara ngalaksa kan kayak ada iring-iringan. Nah itu teh jadi siswa teh secara tidak langsung dia ikut sendiri sama ininya gitu. Jadi dikoordinir masyarakat gitu. Dikoordinir masyarakat gitu. Siswa-siswi Rancakalong biasanya suka dilibatkan ya, tapi yang tertentu yang terdekat yang dekat dengan tempat latihannya. Juga tidak semuanya anak dari kelas rendah, biasanya kelas tinggi aja yang di. Untuk guru-guru di SMA Rancakalong sendiri pernah dilibatkan atau hanya diundang saja atau bagaimana? Dilibatkan karena kita kan siswa didatangkan ke tempat kegiatan, ke tempat acara, dan semua guru dilibatkan sebagai pendamping. Jadi gurunya bisa ikut mendampingi. Jadi memang semua unsur di sekolah ini kita libatkan. Terus kan kalau guru-guru juga kalau pembukaan mah suka diundang gitu, ikut barisnya baris itu. Upacara ngalaksa sebagai upacara adat adalah salah satu contoh kearifan lokal dari hal adat istiadat. Di samping nilai, norma, etika, kepercayaan, hukum, dan aturan-aturan khusus lainnya yang terdapat pada masyarakat tradisional Indonesia. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari. Nilai-nilai budaya dari upacara tradisi ngalaksa yang dianggap bermanfaat dan diperlukan bagi usaha pelestarian unsur-unsur kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi identitas suatu bangsa.